sekarang anak-anak muda ya yang berhimpun lah di KNPI ini sudah banyak enggak yang menjadi pengusaha gitu. Pengusaha muda, UMKM. Contohnya tadi kita ngobrol-ngobrol sama teman NTB lah, karena kita lagi di NTB. Di sini ada teman-teman pemuda kita luar biasa, mereka bikin namanya wine halal. Karena kan mau memajukan pariwisata halal di NTB. Ya toh, wine halal. Nah, itu harapannya dapat dorongan dan support juga dari pemerintah, baik itu dari sisi pemasarannya kah, pembinaannya kah, atau juga bisa dari organisasi ini mendudukan antara investor, terus anak muda yang mempunyai kreativitas seperti ini berproduksi dengan yang mempunyai jaringan. Jaringannya apa? Jaringan luar negeri supaya kita bisa ekspor. Kalau program nasional KNPI apa ini? Ya, program nasional dan kita sosialisasikan sampai tingkat kecamatan bahkan itu aktivis planner. Aktivis planner ini adalah sebuah sintesis, Pak. Jadi antara aktivisme yang berlandaskan moral, intelektualitas, ya, terus link jaringan, karena aktivis ini sangat kuat jaringannya, dengan kekuatan yang dimiliki sama seorang entrepreneur. Apa itu? Kemandirian secara ekonomi, kreativitas, inovatif, dengan sebuah harapan yang tadi kutub kiri dengan kutub kanan ini ketemu di tengah. Kita mendorong teman-teman entrepreneur itu memiliki jiwa sosial yang tinggi. Di satu sisi, teman-teman aktivis memiliki kemandirian secara ekonomi. Satu, MOU dengan koperasi. Ya. Jadi nanti koperasi-koperasi itu kita bina dari KNPI. Kita buat koperasi-koperasi sampai tingkat kecamatan bahkan. Nah, yang kedua, yang sudah kita lakukan juga, kita ada perkebunan cabai di daerah Bogor. Itu kurang lebih 5 hektar dan kemarin baru panen. Nah, kita ikut sama-sama panen dengan OKP yang berhimpun. Sebelum saya terpilih pun, saya sudah selalu mengajak teman-teman organisasi kepemudaan tingkat nasional ini, ayo berbuat kita. Akhirnya membuatlah sebuah kerjasama. Pembinaan dari kami ini yang paling penting, karena kalau sudah mau ngomong masalah ekspor, pasti akan ditanya mengenai BPOM-nya, izinnya. Terus yang kedua, ingredients-nya. Begitu kita tanyakan, itu semua belum ada. Nah, mulailah kita bina. Jadi hal-hal seperti ini yang kita lagi mau kembangkan. Terlalu jauh kita ketinggalan. Nah, itu harapannya kita menjadi, paling tidak jadi hakim garis. Paling tidak jadi hakim garis. Sehingga kita bisa melihat secara objektif apa yang dilakukan para pemangku jabatan. Di satu sisi, kalau offset, kita bisa profit. Mengingatkan, aktivis itu ada etika di dalamnya, ada moralitas, terus ada intelektualitas. Harapannya kita ke depan mampu dan bisa mandiri dalam sisi pangan saja. Nggak usah jauh-jauh. Kalau masalah energi, Indonesia kurang kaya apa? Tinggal masalahnya adalah peningkatan SDM kita, itu yang saya mau majukan. Masa kecil saya dilahirkan di Jakarta. Jadi bapak itu orang Batak, ibu orang Bugis Arab, istri orang Jawa. Nah, jadi nasional banget lah. Daftarlah ratusan orang, terus kebetulan aja itu, Bang. Jadi pas yang ditanya, pas yang saya bisa jawab. Nah, jadi saya juga salah satunya dari 2 perwakilan Sulawesi Tengah untuk mengemban pendidikan di Tapi tidak ada yang kebetulan katanya dalam hidup ini. Ya kan kebetulan aja. Yang ditanya yang bisa saya jawab. Gitu. Kalau mau melihat negara ini mau lebih baik lagi ke depannya, harus dari pemuda, bukan dari yang mana. Karena yang pemangku jabatan hari ini akan menjadi masa lalu aja itu, di kemudian hari. Tapi ya ke depan negara ini ada di tangan pemuda. Itulah makanya pemuda harus berubah dari mindset dulu, dari mentalitas dulu, kan gitu. Ya untuk pemuda lah. Sekarang ini yang tadi saya katakan adalah era eksekusi, bukan lagi era diskusi tanpa aksi. Kita harus berbuat hal-hal yang nyata, terus pandangannya tidak hanya kepada ansih ke politik kekuasaan, tapi ingat, kekuasaan itu sebetulnya untuk mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Itu yang paling penting dari kita. Jadi politiknya politik kesejahteraan, karena
kekuasaan itu amanah.